Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita dihidupkan dan dipilih menjadi manusia. Itu yang perlu kita syukuri, karena itu adalah permintaan yang selalu kita minta dalam setiap sholat kita, dalam setiap rakaat kita. Makanya membaca Al-Fatihah itu merupakan rukun dari sholat fardu, karena di dalam Al-Fatihah tersebut adalah pembuka. Al-Fatihah adalah artinya pembuka, supaya hati kita terbuka atas nikmat-nikmat Allah. Kalau gambaran saja, botol yang kosong kalau tertutup rapat, bagaimana bisa diisi? Meskipun banyak sekali air yang akan dimasukkan ke dalam botol tersebut. Sama halnya kita, begitu banyak nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, tapi kalau hati kita tertutup, tercover, bagaimana kita bisa merasakannya, bagaimana kita bisa menikmatinya? Makanya dalam surat Al-Fatihah itu kan ada doa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus dan benar, yaitu jalan orang-orang yang Kau beri nikmat. Bagaimana tidak menikmatinya? Kita hidup ini tidak pernah minta. Istilah wong Jawa, tidak pernah kulaan. Dan kita tidak pernah milih jadi laki-laki, perempuan, jadi makhluk manusia atau enggak makhluk lain. Kalau kita mau bersyukur setiap hari, ketika kita bangun tidur membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu adalah bentuk syukur kita, membuka hati kita. Kita ingat kita diberi kehidupan dan kita dipilih menjadi manusia. Begitu banyak wasilah untuk bersyukur, itu banyak sekali. Kita ingat hidup ini adalah anugerah. Kita dipilih menjadi manusia. Kalau kita bandingkan manusia dengan ayam misalkan, sama, ayam itu juga bisa makan, tapi beda dengan manusia. Kita nikmatnya begitu lebih. Kalau kita menghadapi beras saja, kita bisa menjadikan beras tersebut menjadi nasi uduk, nasi padang. Ya, mohon maaf, tidak usah kita teruskan karena ini adalah di bulan puasa. Tapi kalau ayam yang dihadapi beras, ya beras saja. Istilah Jawanya ya ditutuli tok. Kalau kita manusia itu kita bisa merubahnya, bisa menjadi lebih nikmat. Alhamdulillah. Dan yang kita hindari adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan orang-orang yang sesat. Kalau istilah Jawa, orang yang sesat itu adalah orang yang bulet. Begitu banyak nikmat yang telah diberikan Allah, tapi kita malah bulet, tidak bisa merasakannya. Contoh misalkan seorang siswa ingin belajar, ingin sekolah, tapi kalau sudah sekolah dikasih PR, ada gurunya, kok tambah ngersulo, itu namanya hamba yang dolin, hamba yang bulet akan nikmat-nikmat Allah. Ada juga misalkan sepasang suami istri, dulu belum menikah, ingin menemukan jodoh, tapi ketika sudah bertemu jodohnya, tambah ditukari terus. Nah, itu adalah hamba yang dolin, hamba yang bulet. Juga misalkan sepasang suami istri ingin mempunyai anak, ketika sudah punya anak kok malah ditelantarkan. Itu adalah termasuk hamba-hamba yang dolin, hamba yang bulet akan nikmat-nikmat Allah. Makanya setiap sholat kita selalu minta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Hamba yang bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dan kita meminta agar terhindar dari hamba yang dolin, ya, hamba yang bulet dan hamba yang dimurkai. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Momentum Ramadan ini itu sangat tepat bagi kita untuk mendengarkan, untuk melatih hati kita, untuk mendengarkan isi hati kita.
Karena banyak ulama menggambarkan jiwa manusia, diri manusia itu terbagi menjadi 3, yaitu adalah hati, yang kedua adalah akal, yang ketiga adalah nafsu. Pada momentum Ramadan ini adalah waktu yang tepat kita mendengarkan isi hati kita, fitrah kita sebagai manusia. Bagaimanapun manusia itu mempunyai fitrah. Ya, fitrah itu adalah bawaan. Bagaimanapun seburuk-buruk manusia itu pasti ada sisi baiknya. Ya, ada sisi baiknya. Seburuk-buruk pencuri itu tidak akan mau dicuri. Seburuk-buruk pembunuh dia tidak akan mau dibunuh. Seburuk-buruk orang tua yang pencuri tidak akan mau anaknya menjadi pencuri. Itu adalah fitrah manusia. Yang kedua adalah akal. Akal adalah sebuah wadah dari bagaimana kita memakai mata, telinga, kaki dan lain sebagainya anggota tubuh. Dan yang kita terima filenya itu adalah disimpan dalam akal kita. Makanya kita butuh belajar, ya, butuh mencari ilmu. Dan sedangkan nafsu itu adalah bawaan dari manusia, itu inginnya enak dan enak. Makanya momentum Ramadan ini adalah waktu yang tepat di mana kita bisa mendengarkan isi hati kita, karena saat itu nafsu kita menurun. Ya, dengan menjaga dan menahan hawa nafsu kita dari makan dan minum. Kalau saya ibaratkan, kalau kita ingin mendengarkan orang bicara, orang lain berbicara dengan kita, sedangkan di situ ada suara televisi, kita harus mengecilkan suara televisi sehingga kita bisa mendengar percakapan dari orang lain tersebut. Sama halnya kita, kalau kita ingin kembali ke fitrah kita, ingin peka dengan suara hati kita, kita harus mengecilkan suara dari nafsu kita sehingga batin kita itu bisa peka. Ya. Kalau saya gambarkan adalah seorang yang ingin sedekah, itu pasti nafsunya mengatakan, kamu nggak usah sedekah, uangmu kamu bisa beliin pulsa, bisa beliin HP baru, kamu bisa senang-senang sendiri. Kalau akal itu mengatakan, dari file yang masuk ke akal kita, mungkin kita pernah belajar, kita berbagi kepada orang lain, atau enggak sebagian harta kita itu adalah harta orang lain, ya, sehingga kita harus sedekah. Tapi kalau fitrah kita mengatakan itu adalah suatu kebaikan, maka dari itu momentum Ramadan ini kita 30 hari, ya alhamdulillah kita berada di hari ke-26, kita sudah berjalan beberapa hari sehingga kita sudah terlatih, dan nanti akan ditutup dengan klimaksnya, yaitu adalah zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah ibarat kalau dalam kurban, sebelum kurban hari raya kurban, kita diawali dengan puasa tarwiyah dan puasa Arafah. Setelah riwayat kita mendalami bagaimana kita hidup dari mana, dan Arafah, puasa Arafah, kita mengetahui hakikat dari kehidupan kita, sehingga ditutup dengan klimaksnya, yaitu kita berani ikhlas berkorban. Kalau dalam Ramadan ini kita sudah istilahnya digodok, kita belajar, kita ditempa dengan puasa, dan nanti ditutup dengan zakat fitrah. Makanya zakat itu dari kalimat qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Zakat itu artinya adalah mensucikan diri. Mensucikan diri dari bisikan-bisikan hawa nafsu kita sehingga kita bisa peka terhadap suara hati kita. Jadi nanti saat zakat fitrah nanti, mari kita niatkan betul-betul kita ingin membersihkan jiwa kita, kita ingin memekakan suara hati kita sehingga kita bisa menjadi manusia yang manusiawi. Manusia yang manusiawi, kita mudah ngerumangsani, kita mudah kasih sayang, kita mudah memaafkan, dan nanti kita di hari Idul Fitri kita kembali menjadi fitrah kita, fitrah manusia yang baik, manusia yang sesungguhnya, manusia yang mudah ngerumangsani, bisa memaafkan. Ya, semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.